pembahasan keempat kalau nggak salah ya, yaitu apa namanya, kalau nggak salah adalah limit. Maaf, sorry bukan limit, tapi eksponen dengan logaritma. Apa ini aplikasinya ini? Ntar dulu. Ntar dulu nak. Ini kok susah nulisnya sekarang. Oke, baik. Masih bisa terbaca, nak? Masih, Pak. Masih. Oke, baik.
Oke, baik. Jadi anak-anakku sekalian coba diperhatikan sifat-sifat berkaitan dengan eksponen ini saya pikir eh, kamu sudah terbiasa atau minimal pernah mendengar waktu kamu SMA atau SMK. Karena ini sebenarnya dalam materi kalau membuka buku matematika SMP kelas 3 itu sudah ada dasar-dasarnya. Baik, yang pertama itu adalah perkalian. Jadi makanya kalau X kali X itu X kuadrat. Karena X kali X itu pangkatnya sama-sama satu. Sehingga menjadi X pangkat satu tambah satu. Nah sekarang A pangkat N kali A pangkat M menjadi A pangkat N tambah M. Terus semua itu syaratnya adalah A tidak boleh nol. Terus yang kedua A pangkat N per A pangkat M itu menjadi mengurang. Ya, jadi kalau dia dibawa positif pangkatnya terus dibawa naik menjadi negatif. Jadi sebenarnya A pangkat N per A pangkat M itu sebenarnya adalah A pangkat N dikali A pangkat minus M. Sehingga hasilnya itu menjadi A pangkat N kurang M. Terus yang ketiga, buka kurung A pangkat N, tutup kurung pangkat M. Nah, di sini pangkatnya itu dikalikan nak. Jadi menjadi N kali M. Gitu ya. Terus yang keempat adalah 1 per A pangkat N. Itu sama dengan, karena di bawah dia adalah positif, naik menjadi negatif A pangkat minus N. Terus catatan yang perlu kamu pahami bahwa A pangkat 0 itu 1. Jadi bilangan apa saja selain, jadi yang tidak boleh itu adalah 0 pangkat 0. Ya, tuh. Itu adalah 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Ya, oke, baik. Terus 6. A kali B pangkat N menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Pada bidang kefarmasian ini juga perlu ada tambahan. Sebenarnya ini dalam matematik udah terbiasa juga namanya Euler. Ya, nanti pada saat kita membahas logaritma ada namanya logaritma natural LEN di SMA kelas 3 itu juga sudah dipelajari. Kecuali kalau guru kamu tidak mengajarkannya. Nah, dasarnya ada sifat Y pangkat 0 sama sebenarnya adalah 1. Jadi bilang Euler kalau kamu semua membuka di kalkulator atau di HP terus tekan huruf E itu maka muncul suatu bilangan yaitu 2,71. Kamu boleh coba gitu ya. Ada sifatnya E pangkat 0 sama dengan 1, seper E itu E pangkat min 1. Ya, oke, baik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau Bapak memberikan soal seperti ini, jadi ada soal. Oke, baik. Bapak kasih waktu kamu 5 menit untuk mengerjakan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, nanti akan Bapak panggil satu-satu.
berapa kamu dapat nilainya. Oke, silakan nak. Oke, baik. Kita nunggu selesai ajan dulu nak ya. Ini anjing.
Gimana? Saya coba sebut ya. Si Rani Putri Wiranti. Halo, Rani. Bisa dengar suara Bapak, nak? Bisa, Bapak? Oke, baik. Rani sudah selesai nomor satu, nak? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau boleh tahu nomor satu, sebentar, nak ya. Iya, Pak. Duduk. Kasih. Nomor satu apa jawabannya, nak? X sama dengan 0, Pak. X sama dengan 0. Oke, baik. Terus, eh, atau ada yang lain, nak? Tidak ada Pak, nol juga Pak. Juga ya. Baik. Oke. Terus, nomor dua. Bentar dulu, nak. Nomor 2, X sama dengan minus 4, Pak. X sama dengan Minus 4. minus 4. Oke. Nomor tiga yang rame ini pasti. Oke, nomor tiga. Ada yang bisa nomor tiga, nak? Nomor 3-nya X sama dengan 0 atau X sama dengan 4, Pak. Tahu X sama dengan 4. Baik. Ini yang saya suka. Perhatikan. Bapak akan hapus yang di tengah. Sudah di scan apa di Nena, di apa namanya? Oke, Siap, sudah Pak. sudah baik. Uh, Oke, perhatikan. Jadi eh, X pangkat 2. Apa kayak gini? Bentar dulu, nak. Ini Bapak belum biasa jalankan ini. Mohon izin Pak, Ya, share kenapa, nak? screen-nya wajib Pak, belum terganti. Iya, iya, iya. Bentar, bentar, nak. Terima kasih Pak. Yuk. Bentar dulu, nak. Ini bermasalah ini. Bapaknya yang bermasalah. Sebentar dulu, nak.
Sini, sini. Mau dia. Hmm. Nah, kamu pakai ya? Dikasih kurang. Oke, baik. Perhatikan nak semua. Oke, nomor satu dengan pemahaman bahwa dua oh, nah, dua pangkat X kuadrat tambah 3 ini sama dengan menjadi 2 pangkat 3. Kenapa sih dibawa 2 pangkat 3? Karena dasarnya ini gitu.
Oke, pasti kamu mencoret ini. Terus ini menjadi X kuadrat tambah 3 sama dengan 3. Sehingga ini kamu mengerjakan X kuadrat sama dengan 3 kurang 3. Sehingga X kuadrat ini sama dengan 0. X berarti akar 0 ya sama dengan 0. Oke, baik. Jadi jawabanmu tadi benar. Oke, nomor 2 adalah kamu sudah gunakan sifat tambah 4. Jadi ini 1. Nah, karena ini eksponen, maka kita anggap ini bilangan pokok 3. Maka ini berubah menjadi 3 pangkat 0. 1. Ini kamu coret, ya benar. Jadi X tambah 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 4. Bagus. Nah sekarang itu yang ramena adalah yang nomor 3. Dan ini sudah banyak yang terkecoh di sini. Oke, Bapak paham? Kamu akan mengerjakan di sini. Kamu coret itu X-nya. Jadi X kuadrat tambah 2 sama dengan X ini 4X tambah 2. Oke lah, kamu coret ini X-nya, ceritanya. Coret ini. Tinggal kamu tulis X kuadrat tambah 2 sama dengan 4X tambah 2. Itu. Terus ini kamu coret ini. Gitu. Sehingga ini menjadi X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Keluarkan X-nya, dia akan begini. Oke. Itu. Lalu kamu mengatakan X1-nya 0 atau X2-nya sama dengan 4. Nah, ini artinya, nak, kamu belum pahami sifat. Ya, coba kamu tes masuk nilai X sama dengan 0. Kamu ganti X-nya 0 di sini. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Kalau kamu masukkan 0, mensubstitusi. Kalau tadi nilai-nilai tadi yang kamu dapati nomor 1, jadi yang nomor 1 ini, nak, kamu masukkan di sini nilai X-nya. Kan 0 kan? Jadi coba masukkan 0. Berarti di sini kan 2 pangkat 0 tambah 3. 0 kuadrat kan 0. 2 pangkat 3 kan 8. Sama tuh. Ruas kiri dan ruas kanannya gitu ya. Oke, baik. Nah, terus yang nomor 2. Masukkan min 4. Ya kan? Kalau kamu ganti ini X-nya min 4, maka dia akan menjadi 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 0, 1. Sama tuh di sini. Saya coba yang nomor 3, kamu masukkan X-nya 0. Coba berapa, nak? Menjadi dapat berapa? 0, Pak. 2. Ya. Menjadi 0 pangkat 2 kan? Iya. Iya, Pak. Nah, saya tanya ke kamu, nak. 0 pangkat 2 itu berapa? 0, Pak. 0. Nah, itu sudah. Kamu ndak ingat ndak sifat ini, nak? Papan tulis sebelah kiri. Oke. Jadi tidak ada itu 0 pangkat 0. Ya, enak ya. 0 pangkat 0. Betul. Terus, di sebelah juga akan begitu kan? Pahamlah maksudnya. Paham, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya tanya ke kamu, nak. Coba masukkan 1. Jadi ganti X-nya 1, saya tanya. Ganti X-nya 1, nak, berapa? 1, Pak. 1. Benar nggak itu 1, nak?
Artinya kalau kamu masukkan X yang satu di ruas kiri, apakah sama dengan ruas kanan? Coba lihat. 1, terus ini 1/2 tambah 2. Sebelahnya adalah 1, 4 kali 1 tambah 2. 1/2 ya 1. 1 tambah 2, 3. 1/3. Terus yang di sebelah kanan adalah 1/6. 1/3 berapa, nak? Satu, Pak. Satu, Pak. 1/6 berapa? Satu, Pak. Satu, Pak. Satu. Artinya X sama dengan 1 itu benar. Paham? Halo? Saya paham, Pak. Paham, Pak. Nah, padahal yang kita oret-oret tadi itu tidak ada X1 yang kita dapat. Soal ini pernah menjadi soal SMPTN. Ya. Dan celakanya yaitu banyak yang salah. Jadi opsennya itu Bapak masih ingat? Opsen A-nya itu adalah 0,4. Nah, banyak sudah yang menjawab ini. Gitu. B-nya itu adalah 1,04. Gitu. C-nya itu adalah 1,4. Itu yang benar. Gitu. Ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Jadi perlu memperhatikan sifat-sifat daripada nanti eksponen. Oke, baik. Sekarang saya beranjak dari berkaitan antara dengan eksponen. Ini saya hapus yang sebelah kiri. Ini aplikasinya tab ini masuk di Bapak ini baru Bapak tidak terbiasa. Sudah ada mata kuliah lain, nak, selain matematika yang UTS kamu? Sudah ada, Pak. Sudah ada apa belum, nak? Sudah ada. Sudah, Pak. Mata kuliah apa, nak? Mata kuliah Kimia, apa? Pak. Oh, kimia. Sudah dikembalikan hasilnya? Belum. Siap belum, Pak? Belum, Pak. Harusnya tadi sebenarnya Bapak kembalikan hasilnya punyamu. Karena Bapak tidak bisa, jadi insya Allah minggu depan. Ya. Oke, baik. Nah, perhatikan. Saya mau meminta kamu, nak, menyederhanakan. Karena gini, nak. Apa tujuannya kamu ini mempelajari pokok bahasan eksponen dan logaritma? Ujung-ujungnya ini nanti, nak, adalah berkaitan dengan perhitungan pH. Pelajaran pH itu rasa-rasanya di SMA dan SMK itu sudah ada, nak. Mudah-mudahan kamu masih ingat.
yang begini. Mudah-mudahan kamu masih ingat, nak. pH ada kan biasa begini kan, nak. In log. Masih ingat lah ini. Yang SMA, pada saat kamu mempelajari tingkat keasaman, masih ingat? Masih, Pak. Ya. Jadi itu nanti nomor satumu itu, maaf, nomor duamu, nak. Karena nomor satumu nanti itu yang naik itu adalah grafik. Karena itu banyak yang salah. Salah. Kalau di kelas klinik tadi itu adalah yang nomor satunya banyak yang salah. Kalau kamu nomor 3, jadi nomor 3 UTS-mu itu, nak, posisinya nanti di nomor 1 UAS. Nomor 2-mu yang berkaitan dengan eksponen logaritma, yang berkaitan dengan pH, itu adalah masuk posisi nomor 2. Baik, nah perhatikan. Coba, nak. Jadi ingat, ini bukan mencari nilai. Bukan tentukan nilai, bukan. Tapi ini minta disederhanakan. Coba kamu oret-oret, nak. Sederhanakan ini. Oke, baik. Kita sama-sama aja, nak. Karena kayaknya Bapak ada tamu di luar tuh. Lihat nih. Usahakan ini bentuk. Kalau ada pangkat negatif, nak, kamu jadikan pangkat positif. Ya. Nah, oke, lihat nomor 1. Jadi ini 8 per 4 kali 10 pangkat minus 2. Kamu boleh coret ini, nak. Kamu boleh coret ini gitu. Artinya 8 bagi 4 ya 2 gitu ya. Sehingga tersisalah ceritanya ini menjadi adalah 2 per 10 pangkat minus 2. Itu tadi bahwa usahakan yang negatif, pangkat negatif jadikan pangkat positif. Karena dia dibawa pangkat negatif, maka harus dibawa ke atas. Jadi menjadi ini 2 kali 10 pangkat 2. Inilah sederhananya, nak. Kamu paham ini? Siap paham, Pak. Oke, baik.
Baik. Sekarang Bapak hapus soal yang sebelah kanan, nak. Ini dia kalau kayak ini nih. Oke, perhatikan, nak. Nomor 2. Akar 3. Akar 3 itu adalah 3 pangkat berapa, kan, nak? 1/2, gitu ya. Terus, itu 27. Karena dasarnya ada 3. Jadi perhatikan baik-baik. Ada 3, nak. Ini. Maka, berusahalah yang lain itu kamu modifikasi supaya bisa dengan bilangan dasar 3, gitu ya. Nah, 27 di sini adalah menjadi berapa, nak? 3 pangkat 9. 3. 3, sayang. Ya kan? Terus ini menjadi 10 pangkat 2 per. Lihat baik-baik, nak. Ini 3 pangkat min 1. Gitu ya. Sekarang perhatikan. Ini tetap Bapak tulis 3 pangkat 1/2 per. Lihat ini pangkat min 1, nak. Jadi kalau dia naik menjadi ini 3 pangkat 3. Di sini naiknya bukan di atas nih. Ini sini 3 pangkat 1 kali 10 pangkat 2. Nah, kamu lihat. Jadi ini 3 pangkat 1/2 per. Ini menjadi 3 pangkat 4 kali 10 pangkat 2. Jadi, nah, ini pangkat 1/2. Ini pangkat 4. Otomatis kalau ini kamu naikkan, nah, akan menjadi begini. 3 pangkat 1/2 kali 3 pangkat min 4. Ini adalah 10 pangkat 2. Terus ini kamu jumlahkan. 1/2 dikurangi 4. 1/2 dikurangi 4 berapa, nak? Halo? Hmm? 1/2 dikurangi 4 berapa, nak? Minus 3,5, Pak. Ya, min 7/2 kan, nak? Ini adalah min 7/2 per 10 pangkat 2. Nah, ini minus. Jadi usahakan turun ke bawah, nak. Jadi 1 per gitu. 3 pangkat 7/2 kali 10 pangkat 2. Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Aman. Nah, kira-kira nomor 3 gimana, nak? Aku pingin satu. Dengar suara kamu nomor 3. Kira-kira berapa, nak? Kamu mau apa kira-kira dulu? Coba, tinggal Bapak menulis. enam Apa yang Bapak koma inginkan? dua lima kali 10 pangkat negatif 5, Kak, Pak. Oke, baik-baik sebentar dulu, nak. Terima kasih kamu sudah ngomong.
Oke, nomor 3. Menjadi berapa, nak? 0,25 apa? Apa, nak? Koma Apa dua tadi? lima kali 10 Apa? pangkat negatif 6,25 kali 10 6, pangkat negatif 5, Pak. 6,25. Begitu. Ya, kali Kak, 10 pangkat negatif 5 hasilnya, Pak. 10 pangkat negatif 5 ya. Ya, ya 5, Pangkat Pak. 3 Pangkat 5, Pak. Negatif 5, Pak. negatif 5 ya. Ya, Ya. Nah, pertanyaan Bapak. 6,25 dari mana, nak? dari Nol pengubahan dari hasilnya itu, Pak. hasilnya apa, saya? Hasilnya kan itu 0,00000625. Itu sudah. Jadinya sudah. dirubah jadi 6,25 kali 10 pangkat negatif 5, Pak. Itu kan tadi pertama kebenarannya 6,25 itu tidak benar. Kebenarannya juga bahwa dalam menyederhanakan itu seakan negatif jadi positif. Ada yang lain berpikir? Oke, baik. Nih, perhatikan baik-baik. Itu nak 0,25 itu kan sama saja dengan seperempat. Oke, paham nggak nih? Paham, Pak. Paham, Pak? Nah, jadi kalau begitu seperempat ini per 4 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 nggak usah diapa-apain, nak. Kita berusaha ini adalah minus jadi positif gitu loh ya. Sekarang lihati dalam bentuk ini kan ini sama saja dengan 4 pangkat min 1. Iya kan? Ya, terus ini akan kalau begitu 4 kali 10 pangkat 3. Ini Bapak hapus dulu. Ya, lihat di. Maka ini akan menjadi 1 per. Ini 4 pangkat 2. Oke. Kali 10 pangkat 3. Udah. Selesai tuh. Ngerti enggak? Ngerti, Pak. Baik. Alhamdulillah kalau kamu paham. Nah, penyederhanaan seperti ini nanti ini sangat berguna pada saat kita masuk di berkaitan dengan perhitungan pH. Tinggal nanti Bapak insya Allah minggu depan akan masuk memberikan variasi soal termasuk dengan yang seperti ini. Coba, ada nggak yang bisa menyelesaikan ini, nak? 3 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2X kuadrat. Hmm. Dia bisa? Gimana, nak? Oke, perhatikan.
pasti di pikiranmu itu yang mungkin terbiasa kerja matematik, pasti berpikir log. Lihat ini 3, ini 2. 3 kan pernah mungkin sama antara 3 dan 2 gitu. Makanya bentuk eksponen itu bisa hanya terselesaikan kalau dia merupakan faktor-faktor. Ya, berkelipatan. Misalnya anggaplah tadi ada 3, ada 9, ada 2, ada 8. Gitu, nah, ya. Ada 5 dan 1 gitu. Itu iya. Tapi kalau 3 dengan 2 nggak bisa. Maka pasti ini arahnya nanti adalah berkaitan dengan log. Log 3 pangkat X. Jadi dilogkan log 2 pangkat 2X kuadrat. Jadi nanti akan kita menggunakan sifat log. Jadi insya Allah panjang umur. Kita akan ketemu hari Senin. Mudah-mudahan tidak ada halangannya Bapak. Sehingga Bapak bisa akan memberikan variasi soal kembali. Terus setelah itu kita masuk di berkaitan dengan logaritma plus len. Jadi ada namanya len. Dan itu 1. Ya, len dan logaritma natural. Jadi len itu adalah logaritma natural. Yang bilangan pokoknya Kalau log, itu kan bilangan pokoknya 10, nak. Maka log 10 itu sama dengan 1. Oke, baik. Saya pikir, terima kasih banyak semua. Anak-anakku, mohon maaf adanya. Dan jangan dulu tinggalkan ruangan ini. Bapak mau akan absen. Saya kirim fotonya semua nanti. Oke.